Yang ada dalam foto ini adalah George Wyman, orang pertama di dunia yang melakukan touring atau bepergian menggunakan sepeda motor. Ia pertama kali melakukannya pada tahun 1903. Dan motor yang ia gunakan saat itu tenaganya hanya 1,25 tenaga kuda. Dalam perjalanannya dari San Francisco menuju Alabama sebelum berhenti di New York, Wyman mendapati banyak kejadian. Dalam catatan petualangannya itu, Wyman mengalami beberapa peristiwa spektakuler yang tak pernah diungkapkan ke publik. Hingga kematiannya pada 1959, sebuah catatan perjalanan Wyman ditemukan dan isinya sangat mengejutkan. Dan inilah petualangan Wyman, jejak perjalanan spektakuler yang disembunyikan. Jauh sebelum kepopuleran kendaraan beroda dua atau yang kita kenal dengan sepeda motor, pada pertengahan tahun 1870-an, pemerintah Amerika Serikat dan Eropa masih apatis terhadap konstruksi jalan raya. Saat itu, pemerintah lebih fokus untuk mengembangkan dan memperbaiki jalur rel kereta api yang dianggap sebagai transportasi utama yang lebih populer dan digunakan oleh banyak kalangan. Hingga pada masa-masa awal tahun 1900-an, seorang pemuda berusia 26 tahun bernama George Adams Wyman melakukan perjalanan touring menggunakan sepeda motor merek California Motorbike. Aksi sensasionalnya itu kemudian mendorong gerakan pembangunan jalan raya antar kota menjadi jauh lebih baik. Wyman memulai perjalanan touring pertamanya pada tahun 1903. Tak ada yang tahu pasti alasan arsitek muda itu melakukannya. Awalnya keluarga Wyman dan orang-orang terdekatnya menentang rencana keberangkatan Wyman. Mengingat saat itu perjalanan melintasi Amerika dianggap sangat berisiko sebab tak ada yang menjamin keamanan kendaraan maupun kondisi psikologis Wyman di perjalanan. Pemerintah Amerika Serikat yang ketika itu hanya fokus membangun rel kereta api tak memiliki banyak petugas lalu lintas untuk menjamin keamanan sang arsitek. Namun muncul sebuah teori bahwa perjalanan Wyman disponsori oleh beberapa orang teknisi otomotif yang tergabung dalam kelompok aktivis gerakan perubahan yang berfokus menekan pemerintah untuk melakukan revolusi transportasi yang dimulai dari pembangunan jalan raya antar kota. Namun alasan itu tak dapat diakui kebenarannya. Sebab ketika Wyman diwawancarai oleh banyak media, ia tak benar-benar mengatakan alasan dibalik perjalanan revolusionernya. Namun tak ada yang menyangkal bahwa perjalanan Wyman itu memang benar-benar membuat pemerintah membangun jalan-jalan kota untuk digunakan sebagai medan transportasi beroda dua, hingga membuat produsen motor menelurkan produk-produk andalan mereka beberapa tahun sebelum Perang Dunia Pertama dimulai. Dan hal itu menguatkan dugaan alasan Wyman melakukan perjalanan melelahkan itu. Pada pagi yang cerah, Wyman meninggalkan San Francisco dari Lotus Fountains pada 16 Mei 1903. Ia mengambil rute Nevada, Utah, Wyoming, Nebraska, Iowa, dan Illinois. Perjalanan tersebut berlanjut ke Chicago, Buffalo, New York, hingga Alabama. Wyman kemudian menyusuri Sungai Hudson sebelum akhirnya kembali ke New York. Dalam touring motor pertama di dunia itu, Wyman tercatat menempuh jarak mencapai 6.080 km. Medan yang dilalui pun beragam, mulai dari padang pasir, pegunungan, hingga daerah rawa. Sedangkan waktu yang ia habiskan tidak kurang dari 50 hari. Ketika Wyman kembali,
Pada 6 Juli 1903, ia sangat disambut antusias oleh masyarakat. Bahkan wartawan sempat mewawancarainya selama beberapa minggu usai perjalanan yang melelahkan itu. Foto Wyman dengan sepedanya pun menjadi sampul majalah dan headline surat kabar di seluruh Amerika Serikat selama beberapa minggu. Kepopuleran perjalanan George Adams Wyman itu kemudian dipublikasikan di majalah The Motorcycle pada 1903 secara periodik. Artikel perjalanan yang pertama kali diterbitkan itu berjudul Over the Rockies and the Great Divide to the Prairies. Berdasarkan buku catatan harian Wyman, artikel ini menceritakan bagian pertama perjalanan Wyman menyusuri Sierra Nevada, melalui Gurun Nevada, menuju Wyoming dan Nebraska, lalu ke Illinois. Namun ada bagian yang hilang dalam catatan itu. Pada 1923, tepat 20 tahun usai petualangan Wyman dengan motornya, atau 5 tahun usai Perang Dunia Kedua, Wyman sempat menulis sepucuk surat yang ia kirimkan kepada seorang rekannya, Jeremy Alan Dixon, di San Francisco ketika Wyman berada di New York untuk sebuah pekerjaan. Dalam surat itu, Wyman menulis kepada temannya itu bahwa selama puluhan tahun lamanya, ia merasa tidak nyaman dengan beberapa cerita yang dibuat media perihal perjalanan touringnya. Wyman mengatakan bahwa ada bab yang sengaja dihilangkan oleh media untuk suatu tujuan tertentu. Menurut Wyman, dalam suratnya, ketiga buku harian yang ia pinjamkan ke beberapa reporter majalah dan koran saat meliput cerita perjalanan Wyman, ia melihat ada beberapa halaman penting yang sengaja dirobek. Ada 7 lembar halaman yang hilang dalam buku harian Wyman. Namun hal itu ia baru sadari ketika beberapa tahun kemudian ia membuka kembali buku harian itu. Ketika Wyman ingin melakukan protes, cerita tentang touring yang spektakuler itu sudah lama ditinggalkan dan Wyman mulai dilupakan. Lebih lanjut dalam suratnya, Wyman menulis bahwa 7 lembar yang hilang itu adalah catatannya mengenai beberapa peristiwa spektakuler yang ia alami ketika berada di dataran Utah. Menurut Wyman dalam suratnya, ia sempat tersesat di salah satu jalan di dataran itu yang tiba-tiba membawanya ke sebuah tempat yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Wyman menyebutkan, di sana hanya terdapat dataran kering dan tanah yang menggunung. Namun anehnya, di tempat itu tak ada angin sepanjang hari, namun udaranya masih cukup sejuk. Ketika berada di sana, Wyman tak mendapati siapapun. Ia kemudian mencari tempat beristirahat karena hari sudah mulai larut malam. Sesampainya di sebuah persimpangan, Wyman menemukan sebuah goa misterius. Awalnya ia ragu untuk masuk ke dalamnya, sebab ia sama sekali tak tahu ada bahaya apa di dalamnya. Namun karena kelelahan, Wyman memberanikan dirinya untuk masuk ke sana. Setelah ia berada di sana, Wyman lantas memeriksa sekelilingnya. Ketika dirasa aman, ia merebahkan dirinya di dinding goa dan tertidur selama beberapa jam. Ketika Wyman bangun, suasana di luar sedang turun hujan. Wyman memeriksanya. Suasana di luar goa itu begitu gelap. Setelah beberapa saat ia melihat sebuah cahaya di langit Utah. Cahaya itu perlahan mendekat. Wyman kemudian maju hingga bibir goa. Dalam catatannya itu, Wyman menulis bahwa ia melihat sebuah objek dengan sayap seperti burung, di mana sayap tersebut melintang dari arah timur hingga barat. Wyman juga melihat objek misterius yang memiliki sayap itu. Ketika ia keluar dari goa, ia dibuat terkejut dengan penampakan yang ada di atasnya. Ia melihat sosok malaikat dengan tubuh raksasa dengan mata bersinar terang seperti kilat yang menyambar. Mata Wyman sempat dibuat buta sejenak sampai akhirnya ia berusaha kembali ke dalam goa dan kemudian pingsan. Keesokan harinya, ia mendapati dirinya sudah tidak berada di dalam goa itu lagi, melainkan di dalam sebuah ceruk yang terbentuk secara alami. Wyman yang merasa aneh dengan kejadian yang ia alami semalam, berusaha keras untuk menerima peristiwa apa yang sedang dialaminya. Hingga setelah ia kembali ke New York dan merampungkan perjalanannya, Wyman tetap merahasiakan hal itu agar orang-orang tak menganggapnya gila atau mengarang sesuatu dengan memanfaatkan perjalanannya itu. Pada 6 Juli 1903, Wyman tiba di New York. Dia menyelesaikan perjalanannya dan berhasil menjadi orang pertama yang menyeberangi Amerika Utara dengan sepeda motor. Media-media lokal saat itu menjulukinya sebagai orang gila yang menjelajah Amerika.
Dalam The Motorcycle Magazine, terbitan November 1903, Nicholas Jervis menulis sebuah artikel bertajuk The Merit of Wyman's Performance. Dalam tulisannya itu, Jervis sempat tak percaya dengan perjalanan Wyman yang mustahil dilakukan hanya dengan membutuhkan waktu tidak kurang dari 50 hari. Namun, di sisi lain, Jervis memuji ketangguhan Wyman yang telah berhasil menuntaskan perjalanannya itu. Jervis mengatakan bahwa perjalanan Wyman dapat memunculkan perubahan besar industri otomotif beroda dua di kemudian hari. Ia juga sempat memprediksi apabila kisah Wyman dipublikasikan ke seluruh dunia, maka Amerika akan menjadi negara pertama yang memicu kemajuan industri otomotif kendaraan bermotor di seluruh dunia. Setelah perjalanan yang spektakuler itu, sepeda motor Wyman ditempatkan dan sempat dipamerkan di New York Motorcycle Club. Setelah selesai istirahat dari perjalanan epiknya, Wyman hadir untuk peresmian organisasi sepeda motor nasional pertama di Amerika Serikat oleh The Federation of American Motorcyclists atau FAM di Kings County, Williams, Brooklyn. Saat itu dilaporkan, tangan Wyman masih diperban akibat dari perjalanan panjangnya. California Motorbike yang dipakainya dipajang di San Francisco, tepatnya di Golden Gate Park, dalam rangka pameran khusus memperingati perjalanan yang dilakukan oleh Wyman. George Adams Wyman meninggal pada 15 November 1959 di Buena Vista, Alameda, California, Amerika Serikat. Meski yang dilakukannya sangat memengaruhi kehidupan bermotor saat ini, nama Wyman belum banyak dikenal publik. Oleh karena itu, sebuah komunitas kecil pengendara sepeda motor jarak jauh di Amerika Serikat memutuskan untuk melestarikan warisannya. Mereka adalah orang-orang yang tergabung dalam Wyman Memorial Project yang memiliki visi mengobarkan riding jarak jauh mengendarai sepeda motor dengan rute yang pernah dilintasi oleh Wyman.